Oke, halo Sobat Povis, selamat datang di Posko Bincang, podcast yang bakal bahas tentang industri kreatif, inspiratif, dan pastinya nggak bosenin. Bareng aku, Aurel Azara sebagai host di episode pertama kali ini, kita bakal bahas tentang desain branding dan logo bersama narasumber yang pastinya punya banyak pengalaman dan cerita yang bakal dibagikan selama 1 jam ke depan. Kita sapa dulu, halo Mas Adnan. Halo Kak. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, terima kasih banyak Mas sudah hadir di podcast episode pertama kita. Nah, mungkin sebelum kita masuk, kita mau perkenalan dulu nih sama Mas Adnan. Nah, boleh nggak sih Mas diceritain latar belakang Mas Adnan? Fokusnya di bidang desain apa dan udah berapa lama sih di dunia desain? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Adnan Madani Saputra. Lulusan dari UM juga, jadi Universitas Negeri Malang, di desain komunikasi visual. Dulu di tahun 2016 maksudnya. Lulusnya COVID ya 2021. Oh iya, sebelum COVID ya Mas ya. COVID-nya pas COVID-nya. Pas COVID-nya. Jadi aku wisudanya online, ditinggal tidur ya, gitu. Kalau backgroundku sendiri awalnya aku sebagai graphic designer biasa, tapi setelah di perkuliahan aku mulai menemukan mengerucut lah. Aku kan graphic designer banyak, dan aku lebih fokus di branding itu ketika mata kuliah portofolio dulu. Nah, dari situ udah dapat niche-nya, kemudian dilanjutkan dari 2019 itu udah pernah kerja juga, sampai sekarang udah fokus di brand designer, logo dan brand designer, di spesialis juga di F&B dan coffee shop. Nah, kayak gitu. Dari situ udah ngerjain ratusan brand dengan baik itu lokal, nasional maupun internasional brand. Oh, berarti udah nge-handle banyak project ya Mas ya, betul. Mau nasional maupun internasional, tapi emang fokusnya di F&B dan coffee shop tadi. Ya, betul. Nah, dari sekian banyak project logo nih Mas, yang mungkin pernah Mas Adnan handle gitu, mana sih project yang paling menarik menurut Mas Adnan? Boleh diceritain nggak? Kalau yang lokal itu salah satunya Amstir. Jadi aku yang mendesain logonya Amsterdam. Itu dulu tantangannya memang ketika 10 tahun umurnya Amstir, mereka pengen ganti logo. Dari situ tantangannya, karena udah brandnya gede, alhasil itu yang bikin nanti kok orang-orang atau customer bingung, tiba-tiba mau arahnya logonya mau dikemanain, nanti kalau asal bakal hilang identitasnya. Itu kalau yang lokal. Kalau yang internasional itu ada tahun lalu, itu dari Arab Saudi, itu namanya Buna Beans. Jadi dia coffee shop juga seputar di Arab, tapi dia mengambil specialty-nya di kopi dari Ethiopia kayak gitu. Oh, berarti itu menarik banget sih. Iya, karena ini waktu yang Bunabin tadi tuh ya Mas ya, itu tuh tantangannya apa sih Mas kalau yang di Bunabin itu? Kalau yang Buna Beans sendiri, itu tantangannya dari akunya sendiri, karena minim literasi tentang kopi internasional, terutama Ethiopia. Mau nggak mau dari aku dan tim itu aku jadinya riset dulu kenapa kok namanya Buna Beans. Itu dari sisi brandnya, dari kliennya. Kalau dari aku sendiri itu nyari dengan riset ke online maupun yang berupa data tertulis. Nah, dari situ aku dapat konsep. Ternyata dari Buna Beans sendiri itu Buna ngambil dari bahasa Ethiopia, terus juga mengambil dari kettle dari Ethiopia sendiri. Nah, itu namanya Jebena Buna kalau nggak salah. Nah, itu dia kettle asli dari Ethiopia. Itu yang tradisi orang ngopi di Ethiopia. Jadi di sana tiap hari itu pasti ngopi dengan beberapa cangkir banyak, nanti ya udah minum kopi bareng-bareng kayak gitu. Lucu sih, kayak dapat ilmu dan insight baru dari ngerjain proyekan. Iya bener Mas, apalagi kalau researchnya juga lumayan panjang ya Mas ya, jadi harus tahu seluk-beluknya gitu, kenapa namanya itu juga. Nah, ngomongin soal research nih Mas, tadi kan seru banget dengar ceritanya Mas Adnan gitu kan. Ada nggak sih Mas versi Mas Adnan gitu step by step ketika bikin logo profesional? Kalau dari tahap riset, aku biasanya itu mengambil dari beberapa data. Yang pertama dari
kliennya. Jadi aku biasanya ngasih form ke orangnya langsung seputar bisnisnya, kemudian visi misinya apa, tujuan, lalu harapan kedepannya itu pengen seperti apa, terutama yang paling penting itu kayak referensi visualnya dari mereka itu suka yang logo seperti apa atau visual desain yang style desainnya seperti apa. Kalau logo kan ada dari monogram, lah wordmark dan lain sebagainya, itu nanti dikasih Bener-bener, Mas. edukasi juga. Kemudian selain yang paling penting sebenarnya di referensi itu biar kita bisa ngarahin selain dari keinginan dari personal, karena kalau bisnis biasanya dia ada unsur personalnya yang mau dimasukkan ke brandnya kayak gitu. Bener, biasanya gitu ya Mas ya, untuk jadi hal unik gitu di dalam brandnya. Betul, karena salah satu contohnya juga kayak yang Amsir kemarin. Jadi ownernya dari Pak Sifar aja ya pengen ada sosok dia juga di dalam brandnya kayak gitu. Oke, mungkin nanti bisa tampilkan ya Mas ya Betul, untuk betul. hasil projectnya. Nah, kita ngobrolin yang tadi research, kan referensi itu juga cukup banyak ya Mas untuk tahu gitu. Nah, dari Mas sendiri gitu, gimana sih cara ngulik brand ini biar logonya tuh bener-bener nyampe ke audiens? Dari researchnya dulu deh Mas, gimana? Sebenarnya yang paling menarik itu di Amsir itu sih, ketika riset aku itu 1 bulan full riset aja, dimulai dari internal dari timku sendiri, dicoba lah sampai beberapa opsi sketsa, udah sampai ratusan, tapi nggak ada yang cocok. Nah dari situ tantangan terberatnya gimana caranya bisa pas ke customer, kemudian ke owner juga. Nah itu aku dengan cara terjun langsung ke lokasi, tanya-tanya ke customer, kira-kira apa yang bisa menggambarkan Amsir dengan 3 kata. Nah itu jadi patokanku. Kemudian di share juga di Instagram, kemudian di story, minta input dari customer yang udah pernah ke Amsir. Nah itulah dari situ aku dapat konsep visual baru yang ternyata nggak cuma sekedar kopi dan cup saja yang seputar perkopian, tapi kalau dari Amsir sendiri, karena dari hasil datanya kemarin itu diambil seperti pionir. Nah pionirnya sendiri karena dari Amsirnya sendiri ternyata dia yang paling utama lah jadi pionir di perkopian kopi susu di Malang kayak gitu. Nah itu udah aku dapetin dari tanya jawab baik itu di online maupun offline. Nah, untuk riset sendiri tuh Mas, tuh kan tadi Mas ceritanya panjang nih. Itu kira-kira butuh berapa lama sih Mas? Yang Amsir sendiri nih contohnya. Kalau Amsir aja itu full riset 1 bulan, terus kemudian 1 bulan lagi itu buat di implementasinya, di desainnya. Jadi kurang lebih total 2 bulan. Oh, 2 bulan sampai logonya jadi. Betul. Oke. Nah, mengenai research tadi tuh ya Mas, karena kan nyari referensi juga agak susah gitu ya. Kadang ditolak-tolakin sama klien juga gitu. Dari Mas Adnan nih, ada nggak tools atau metode research yang biasa dipakai? Itu buat nge-research sebuah brand logo gitu. Biasanya cuma itu aja sih aku, baik dari Google Form aja, kalau enggak dari timku sendiri riset, baik itu di online, baik di websitenya, sosial medianya, maupun di offline juga. Kalau seumpama kayak contohnya yang Bunabins tadi, itu ternyata ada literaturnya juga. Nah itu aku bisa dapat datanya selain dari informasi dari kliennya sendiri. Itu sih bisa. Oke, nah kalau misalnya klien internasional gitu ya Mas ya, itu tuh ada nggak sih tantangannya tersendiri gitu, selain di bagian cari referensinya gitu Mas? Yang paling utama sebenarnya di bahasa sih sebenarnya. Yang paling susah di bahasa. Soalnya aku sendiri agak kagok, terutama dari teman-teman sesama desainer. Memang itu paling utama adalah di komunikasi, karena sedikit banyak yang secara komunikasi dengan sesama desainer tuh bisa, tapi dia ke klien baik itu lokal dan internasional itu kadang suka kagok. Nah itu sih yang Bener, jadi Mas. kendala biasanya. Nah, ngomongin yang tadi, emang komunikasi penting banget ya Mas, apalagi kalau dari kita desainer ke klien gitu ya. Nah, pernah nggak sih Mas waktu
kayak ngasih briefnya ke klien gitu, ada misinformasi yang kayak maksud saya sebagai desainer seperti ini A gitu, tapi kalau misalnya klien tuh nganggapnya B gitu. Nah, gimana sih cara Mas ngatasin itu? Nah, biasanya dari aku selalu memberikan edukasi. Jadi edukasinya bukan cuma sekedar lisan dan teks aja, tapi biasanya kadang baik caranya dengan Google Meeting. Nah, dengan Google Meeting aku bisa kasih contoh. Dengan ngasih contoh itu referensinya seperti ini, nanti itu cocoknya untuk desain produk seperti ini atau desain outputnya nanti seperti ini. Nah, dari situ klien udah bukan paham secara teori saja, tapi paham secara visualnya. Oh, ternyata referensi desain ini cocok ya buat brandku nanti. Ya udah pakai ini aja. Nah, dari situ bisa buat meminimalisir adanya miskomunikasi itu tadi. Bener-bener Mas, wah saya sangat tertarik banget tadi dengar cerita Mas Adnan, soalnya panjang banget ternyata researchnya untuk bikin sebuah brand dan logo itu tadi ya. Nah, pernah nggak sih Mas waktu research itu malah ketemu ide-ide baru gitu kan? Sebelumnya udah dapet ide nih, terus ketika nge-research ulang kayak oh nemu ide-ide baru daripada yang sebelumnya gitu. Itu biasanya kadang ketemu di tengah jalan. Selain dari risetku, kebetulan kan aku juga ada tim namanya Loalo Studio. Jadi yang ngerjain itu biasanya selain aku ada timku juga, ada Mas Mamet, terus ada Ivan, Alvin, dan ada copywriter bagian tulis menulis itu Erika. Nah, dari situ biasanya teman-teman suka aku bagiin gimana dapat gak output, ada contohnya ada satu brand masuk, bantu dong buat riset-riset, kira-kira ada input baru nggak selain konsep dariku. Biasanya juga meeting sama teman-teman. Dari situ setelah di pertengahan jalan ternyata ada input baru, baik itu dari aku sendiri, teman-teman. Kalau dari aku sendiri biasanya suka nanti stuck kalau cuma mikir sendiri. Tapi kalau dengan tim itu bakal ada banyak output, nanti kita tinggal pilih-pilih aja kira-kira mau diarahkan kemana konsepnya. Kayak biasanya gitu. Idenya lebih banyak gitu, lebih Betul. kaya gitu ya Mas Betul. ya. Nah, selanjutnya nih Mas mau nanyain tentang klien tadi, ngomongin soal klien. Struggle-nya kan pasti ada banyak nih, ya kan? Nah, gimana sih cara Mas Adnan itu untuk yakinin klien kalau dalam research itu kadang butuh waktu dan biaya yang lebih banyak gitu? Buat meyakinin biasanya salah satunya sih di bagian kalau aku ada klien baru, itu biasanya aku yakinin dengan presentasi dengan proposal. Jadi dengan presentasi proposal itu klien udah aku edukasi dari awal sebelum mulai mengerjakan. Jadi dia udah tahu cara ku bekerja, baik itu dari awal risetnya itu butuh berapa lama, kemudian mulai mengerjakan konsep dan desainnya itu berapa lama, kemudian outputnya nanti apa saja dan mereka dapatnya apa saja, itu udah ada penjelasannya semua. Kemudian ada file-filenya itu apa aja. Jadi udah dari situ udah teredukasi dengan diadakannya meeting awal memberikan proposal, itu udah meminimalisir klien jadi meremehkan kita kayak gitu. Iya benar Mas, biasanya kan nanti akhirnya ganti brief gitu ya. Ya betul itu. Karena kadang kayak nggak cocok gitu. Oke. Nah, kalau dari Mas Adnan sendiri nih, ngelihat 5-10 tahun ke depan ya kita ngomongin ya. Gimana sih pandangan Mas Adnan gitu tentang evolusi peran logo yang semakin terus dinamis dan berubah ini Mas, secara visual juga? Yang pasti sih untuk 5-10 tahun ke depan bakal banyak gonjang-ganjing, terutama di bagian tahun-tahun ini juga udah banyak AI. Iya benar Mas, apalagi AI-nya sendiri dimulai awalnya yang ilustrasi, kemudian ada yang copywriter, udah ada juga yang ke logo. Jadi memang kalau teman-teman yang mau fokusnya di logo dan branding, itu nggak bisa cuma sekedar jago di visual aja, tapi juga harus pandai di komunikasi dan presentasi, kemudian di storytelling. Nah, itu yang jadi kelebihan manusia dan robot. Nah, itu sih yang bakal dijadikan tolak ukur. Tetap harus ada
harus ada Perbedaan unsur gitu ya, Mas? manusianya. Ya, ada feel-nya di situ, Nah, betul. ada storytelling-nya, bener-bener. Itu dia. Nah, setelah tadi kita ngobrolin tentang branding ya Mas dan pembuatan logo gitu. Nah, kita ke segmen selanjutnya ini aku mau nanya nih Mas, kan di industri kreatif yang menuntut kita untuk lebih produktif dan biasanya tuh bikin tenaga itu habis gitu Mas. Sering muncul tuh rasa bersalah kalau akhirnya istirahat gitu Mas. Nah, oke. Nah, bener. Mas Adnan pernah gak sih ngalamin hal kayak gini nih selama ngerjain project desain-desain gitu? Biasanya aku juga suka art block juga. Jadi mau nggak mau memang kalau mau dibiarin juga ndak kelar-kelar. Bener Mas, bener. Dilanjutin makin enak istirahatnya tapi ndak lanjut-lanjut. Nah itu biasanya bolehlah memberikan spare istirahat minimal. Kalau kayak pekerja Sabtu Minggu buat nyantai lah, sisanya ya udah buat kerja dan fokus di mau build mengembangkan diri dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan ngasih spare istirahat itu buat ngasih space introspeksi diri dan lain sebagainya. Bener Mas. Kemudian aku juga salah satunya dengan nyari hobi. Ya udah nyari hobiku karena aku juga di spesialis di coffee shop, aku juga home brewer juga. Jadi suka ngopi di rumah, jadi bikin sendiri, ngulik-ngulik bin sendiri kayak gitu. Jadi sekalian itu Mas, menyelam minum air. Ya, betul, sekalian aja udah. Desain logo. Sekalian aja. Bener-bener Mas. Nah, kalau misalnya kan biasanya tuh kalau desainer baru gitu ya Mas, biasanya tuh kadang pas hari libur tetap ngambil job gitu Mas. Okay. Nah, dari Mas ada nggak sih kayak masukan gitu ya untuk desainer baru gitu? Nggak masalah sebenarnya. Itu pilihan juga. Kadang ada tipe orang yang kalau diem itu malah nggak enak. Jadi harus ngapain aja, entah cuma riset atau baca-baca atau malah ngedesain atau coret-coret. Jadi nggak apa-apa dimanfaatkan aja. Jadi kalau yang mau diambil job Sabtu Minggu buat weekend juga silakan. Kalau mau nyantai juga, kalau aku biasanya aku usahakan nyantai, kalau nggak bisa minimal ngonten lah kayak gitu. Nah, benar. Kalau kontennya boleh tahu nggak Mas? Biasanya kontennya apa? Kalau aku ada Instagram @nanmp dan di TikTok @nanmp_. Nah itu biasanya aku ngonten seputar branding dan perkopian kayak gitu sih. Benar, bisa di follow ya teman-teman ya. Siap. Instagramnya Mas Adnan tadi. Nah, kalau misalnya ini Mas mau ngobrolin tentang rutinitas atau hobi gitu, selama Mas menjalankan hobi pernah nggak sih dapat tiba-tiba insight baru gitu untuk kerjaan atau untuk desain gitu? Nah kebetulan karena hobiku memang relate dengan apa yang aku tekuni, nah itu aku dapat ilmu banyak banget. Dan itu malah ada salah satu brand juga, itu aku ya terinspirasi dari ketika aku belajar nyeduh. Jadi dari belajar nyeduh manual brew, coffee filter, aku amati juga baik itu dari rasio waktu, waktu pouringnya dan lain sebagainya. Oh ternyata kayak tetes itu diperhatikan ketika kopi mulai terekstrak. Nah itu aku jadiin referensi ketika mengerjakan ada brand coffee shop di Bandung, Dewaji namanya. Nah itu aku terinspirasi dari situ, karena dari Dewaji sendiri itu dia nggak cuma outputnya coffee shop aja, tapi ada roastery dan kelas kopi. Nah dari situ aku terinspirasi, oh iya ya, dia selalu menghasilkan yang terbaik dan selalu menghasilkan yang berbeda-beda. Nah dari situ dari belajar nyeduh nyata nyambung dengan Dewaji itu tadi. Ya udah bentuknya itu memang terinspirasi dari bentuk kopi filter kayak gitu. Oh keren banget Mas, senang banget dengar cerita dari Mas Adnan tadi. Akhirnya dapat insight baru ya teman-teman. Nah ngomongin soal ini Mas, ngomongin soal recharge tadi gitu ya. Nah untuk biasanya tuh kan ada kayak toxic productivity gitu ya Mas ya. Nah biasanya tuh ada nggak sih dari Mas Adnan itu tips dan trik gitu untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu biar nggak sering burn out gitu Mas? Oke, itu salah satunya sih sama kayak tadi, harus istirahat. Kemudian kedua, kalau bisa harus membiasakan diri banyak melihat referensi.
baik itu ketika sebelum tidur maupun ketika baru bangun tidur. Nah itu yang paling efektif menurutku ketika otak kita paling bagus lah menangkap referensi baru atau desain-desain baru. Yang paling bagus sebenarnya ketika pagi hari itu sih. Jadi banyak-banyak referensi, baik itu di Pinterest, Behance, Dribbble, di Instagram atau di sosmed itu pun juga banyak yang bagus gitu. Banyak referensi ya Mas ya biasanya, supaya nggak makin pusing gitu. Betul. Nah, ternyata kita udah ngobrolin banyak hal nih Mas, tentang desain brand logo, recharge juga untuk anak-anak muda, apalagi desainer baru yang baru menyelami dunia desain gitu. Nah, sebelum kita sampai ke akhir nih Mas ya, mau nanya lagi nih dari Mas Adnan gitu. Nah, ada nggak sih Mas kayak tips supaya anak muda tuh tahu gitu, sebagai seorang desainer ya Mas, desainer muda tuh tahu gitu dia mau fokus ke arah mana sih? Kadang karena bingung Mas, ada yang sebelumnya pengen ilustrasi nih, terus tiba-tiba ganti nih ke branding logo gitu. Oke. Yang paling membantuku sebenarnya ketika aku kan melalui jalur perkuliahan, mungkin yang agak susah yang non perkuliahan. Kalau yang perkuliahan dia bisa memanfaatkan dengan ya ketika kuliah itu sekaligus didalemin, baik itu di branding maupun di ilustrasi. Itu biasanya kalau ilustrasi di awal-awal, di gambar bentuk dan lain sebagainya itu bisa difokuskan. Kalau memang dia nggak dapat feel-nya, ya udah bisa beralih ke yang lain, atau di fotografi, videografi dan lain sebagainya. Nah itu kelebihan buat yang kuliah. Kalau yang non kuliah, aku sarankan harus punya mentor salah satunya. Dengan adanya mentor nanti dia bakal diarahkan kira-kira mau kalau mau ke sini suka enggak, kalau nggak suka, kalau yang lain suka enggak. Nah dengan adanya mentor itu bisa diarahkan. Kemudian kalau nggak ada mentor bisa ikut kelas kursus, karena sekarang banyak kursus-kursus baik itu yang dari yang murah, yang gratis juga ada yang di YouTube. Kalau yang berbayar ada teman-temanku dari sesama sosial media yang follow-followan juga, dari situ bisa dapat teman. Nah dari situ bisa dijadikan buat patokan lah ke depannya, buat biar nggak bingung mau ngarahin ke mana nantinya. Oh, jadi kalau misalnya penting banget ya Mas sebenarnya mentor itu untuk ngarahin kita kemana gitu, karena betul. kadang kebingungan diri sendiri gitu Mas. Nah, ada nggak tips dari Mas untuk nyari mentor gimana sih Mas kalau di bidang desain gini? Kalau nyari mentor yang pasti harus ngelihat track recordnya. Track recordnya itu kayak gimana. Kalau dia konten kreator bisa dilihat konten-kontennya. Kemudian kalau udah ngelihat kontennya bisa dilihat portofolionya. Kadang nggak sedikit yang konten kreator kayak ternyata portofolionya kurang. Nah, oh ya benar-benar itu Mas. yang jadi agak bermasalah nantinya. Jadi harus pintar-pintar nyari mentor yang tepat dan memang ahli di bidangnya. Jadi itu tadi tips dari Mas Adnan ya. Yang penting pertama cari mentor yang tepat. Terus habis itu tipsnya juga kalau cari mentor yang memang sudah punya pengalaman gitu ya Mas. Betul. Jadi bukan asal-asalan. Betul. Oh misalnya udah kita ngeliatnya dari sebagai desainer baru nih langsung dipilih jadi mentor, juga nggak bisa gitu ya Mas. Benar. Nah sebagai penutup nih Mas, untuk teman-teman mahasiswa DKV yang sekarang mungkin lagi di fase hustle culture, mungkin begadang tiap hari dan juga lupa istirahat, apa sih satu pesan atau tips praktis dari Mas Adnan untuk mulai membangun siklus yang research dan recharge yang sehat sejak dini Mas? Yang pasti harus dimaksimalkan ketika perkuliahan, karena dari pengalamanku sendiri dulu kayak setengah-setengah. Aku sendiri kayak gak maksimal ketika mengerjakan tugas, baik itu tugas biasa maupun tugas akhir, karena hasilnya dari aku sendiri kayak gak maksimal dapatnya. Nah itu dari situ jadi pembelajaran buat teman-teman selanjutnya. Kalau bisa itu dimatengin dan bisa dijadikan hasil acuan dan hasil yang maksimal ke depannya, biar nggak bingung nantinya. Karena nggak sedikit yang bingung nanti setelah lulus mau kemana. Bener Mas, biasanya tuh sering banget dialamin banyak anak muda ya, kalau udah lulus bingung mau kemana gitu. Nanti akhirnya larinya kemana-mana gitu. Betul, apakah mau ke freelance maupun ke full time job ke perusahaan atau studio agensi, itu pasti dia sendiri bakal dilema. Nah terus kalau enggak itu ya harus jangan lupa perbanyak istirahat juga, karena
dulu waktu kuliah aku sendiri udah beberapa kali tipes. Jadi memang jadi itu penyakitnya desainer dan terutama anak-anak DKV karena dia terlalu semangat kerja, semangat ngerjain tugas, alhasil lupa diri, lupa makan, lupa jaga kesehatan, Begadang terus Mas. begadang terus, ya udah tipes. Nah itu aku sendiri aja setahun ini udah 2 kali tipes. Banyak ya Mas, lumayan banyak sebenarnya. Itu. Makanya aku sendiri mulai perbaiki lah pelan-pelan, mulai istirahat, kemudian mulai olahraga juga, minimal jalan kaki kayak gitu. Ada nggak sih Mas waktu kan kalau desainer itu banyak screen time-nya ya Mas sebenarnya, karena kita ngeliat layar terus gitu. Pernah nggak sih Mas kayak capek gitu? Biasanya Mas ngatasinnya gimana kalau di Mas Atan? Kalau aku sendiri biasanya selain ngopi sendiri, biasanya aku keluar biasanya sama istri nyari coffee shop baru, ya nyobain menu-menu barunya sambil nikmatin suasana coffee shop yang barunya itu sih. Enak ya Mas, karena udah punya pasangan juga. Oke, makasih banyak Mas Adnan udah hadir di Posko Bincang episode kali ini. Kita bahas seru banget sama Mas Adnan tadi. Dan semoga bisa ngisi lagi Mas Adnan di episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus dan nonton Posko Bincang di episode-episode berikutnya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Thank you Mas Adnan ya.